Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Kita akan melengkapi pembahasan di bagian akhir ini terkait sisi gharar dalam MLM. Tadi sudah kita simpulkan bahwa sebatas membuat pemasaran dengan sistem jaringan tidak dilarang dalam Islam, sehingga orang boleh menitipkan barangnya untuk dipasarkan orang lain. Maka status pemasar ini adalah wakil bagi pemilik, dan wakil boleh mewakilkan ke orang lain atas persetujuan pemilik, atau kalaupun tidak diketahui pemilik, pendapat yang kuat diperbolehkan selama amanah yang diberikan akan terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat kenapa MLM bermasalah. Pengantar yang tadi sudah kita sebutkan adalah terkait hukum jual beli peluang, bahwa dalam agama kita peluang tidak boleh ditransaksikan. Kalau dulu orang jahiliyah, mereka melakukan itu dengan melakukan jual beli habalul habalah, membeli janin yang masih ada di kandungan, atau melakukan transaksi jual beli dengan sistem yang berbau judi. Ada yang pakai lemparan, ada yang pakai apalagi sentuhan, dan aneka gharar yang mereka lakukan. Karena hakikatnya di situ ada peluang. Kalau sekarang objeknya tidak ada, tapi peluangnya yang dijual. Sehingga di zaman kita peluang itu termasuk di antara objek transaksi. Padahal itu jelas sumbernya gharar. Kalau dulu ada objeknya tapi ada dua peluang, bisa berhasil bisa gagal. Kalau sekarang peluangnya yang dijual. Sehingga kalau dulu misalnya jual beli janin yang masih ada dalam kandungan, janinnya ada nggak? Janinnya ada nggak? Ada janinnya, kelihatan. Onta ini hamil, kambing ini hamil, sapi ini hamil, orang bisa tahu. Tapi Nabi SAW melarang untuk menjualnya karena ada sisi peluang, di mana lahirnya nggak jelas. Apakah nanti lahir jantan, betina, selamat atau cacat, ataukah lahir hidup ataukah mati, orang tidak tahu. Dan itu dilarang. Jual beli ijon, tahu jual beli ijon? Jual beli buah yang belum layak untuk dipanen. Buahnya ada nggak? Ada. Bakal buahnya ada, bisa diukur, bisa dilihat. Cuman ada peluang karena masih menunggu sekian bulan, sehingga tidak bisa dipastikan apakah nanti berhasil dipanen ataukah banyak yang rontok. Karena itu yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka model transaksi gharar di zaman jahiliyah itu bentuknya adalah objeknya ada, tapi masih ada peluang antara untung atau rugi. Di zaman kita objeknya nggak ada, yang dijual peluangnya. Contohnya tadi ya, orang membeli peluang pasar. Bapak kalau mau memasarkan unit saya, silakan bayar 50 juta. Nanti kalau laku, kamu saya kasih fee 3%. Yang dijual dari awal memang peluang pemasaran, sehingga objeknya apa? Nggak ada. Kalau menjual atau membeli janin yang masih ada dalam kandungan, dibeli dengan harga 2 juta, ternyata lahir mati, yang beli dapat apa Pak? Bangkai anak sapi. Bisa nggak dimanfaatin? Dipakai makan lele kan bisa Pak ya? Dipakai pupuk bisa nggak? Bisa. Masih ada wujudnya, ada benda meskipun nilainya jatuh bahkan hilang.
masih bisa dimanfaatin. Di zaman sekarang, ketika itu hilang sama sekali, dia nggak dapat manfaat apapun, sehingga 100% objeknya adalah objek yang tidak ada. Nah, seperti ini banyak sekali semarak di masyarakat kita. Cryptocurrency itu kan objeknya nggak ada. Misalnya orang beli Bitcoin, 1 Bitcoin sekarang berapa, Mas? Hah? Ada 100 juta? Anggaplah misalnya 50 juta. Dia beli 50 juta, dapat 1 BTC, 1 Bitcoin. Kalau kemudian Bitcoin itu hilang harganya, apa yang dia dapatkan? Apakah dia dapatkan Bitcoin bekas? Nggak ada, Pak. Dia nggak bisa mendapatkan apapun, hilang begitu saja. Meskipun dia punya banyak, tapi nggak ada manfaatnya, karena sudah nggak laku. Itulah contoh ketika transaksi itu barangnya nggak ada, objeknya nggak ada. Yang ada hanya peluang. Karena itulah saya ingin menyimpulkan, gharar di masa sekarang bisa jadi lebih parah dibandingkan gharar di masa jahiliyah. Artinya dari sisi resiko di zaman sekarang lebih besar ketika orang mengalami kegagalan dibandingkan resiko karena transaksi gharar di masa jahiliyah. Kalau orang itu beli ijon, ternyata bakal buah tadi rontok semuanya. Orang bisa nggak mendapatkan calon buah? Bisa. Mas, rontok semuanya. Ya sudahlah, rontokannya tak ambilin, tak pakai asinan. Bisa nggak? Masih bisa dimanfaatin, Pak, meskipun nilainya jatuh. Tapi kalau peluang, nggak ada nilainya sama sekali. Karena itulah bisa jadi gharar di zaman sekarang lebih gharar dan lebih horor dibandingkan gharar di zaman jahiliyah. Ketika orang gagal, kerugiannya lebih besar dibandingkan yang terjadi di zaman jahiliyah. Dan kita bisa memahami itu ya, karena manusia semakin jauh dari zaman nubuwah, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, maka potensi penyimpangannya semakin besar. Sehingga kalau titik awal kemurnian Islam itu ada di zaman Nabi SAW, maka semakin jauh dari zaman Nabi, Islam itu semakin banyak dikotori oleh pemeluknya, pelanggaran semakin merajalela, penyimpangan semakin banyak, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, termasuk dalam masalah muamalah. Sehingga tidak heran kalau terjadi transaksi di zaman sekarang di mana dolimnya, potensi dolimnya lebih besar dibandingkan transaksi di masa jahiliyah. Selanjutnya, gharar MLM begini, Pak. Tadi orang bayar member ya. Ada satu kaidah yang mengatakan al-qusud fil uqud mu'tabar. Niat dalam akad itu diperhitungkan. Niat dalam akad diperhitungkan. Sehingga termasuk di antara yang menilai apakah niat itu sah atau tidak, di antara faktor yang dipertimbangkan adalah masalah niat. Karena itu apa yang menjadi tujuan utama transaksi itu dijadikan sebagai acuan. Baik, ada 3 objek dalam MLM. Pertama adalah perlengkapan, starter kit. Ada marketing kit, ada VCD, ada apa lagi? Kemudian ada foto-foto produk, gambar-gambar produk, dijadikan buku. Orang yang daftar MLM apakah mencari ini? Enggak, sama sekali tidak. Bahkan ketika dapat starter kit, mungkin enggak dibaca sama sekali, mungkin video yang tertera enggak pernah ditonton sama sekali. Sehingga ini bukan tujuan dalam MLM, tapi berbayar. Misalnya nilainya 50 juta, dia 50 ribu, dia bayar 50 ribu. Yang kedua produk MLM. Yang kedua produknya. Nah kalau produk, ada sebagian MLM yang memang memberikan produk yang memang betul-betul dibutuhkan. Misalnya perlengkapan sehari-hari, atau suplemen, atau obat yang memang itu dibutuhkan. Tapi tidak semuanya. Dalam satu MLM mungkin produk unggulan dia cuma 1 atau 2 atau 3.
produk unggulan. Sisanya hanya produk sampingan. Makanya biasanya diunggulkan kan ini yang paling best seller, cuman 1, 2, sisanya nggak ada yang best seller, Pak. Tapi ketika orang daftar, satu paket itu harus terbeli semuanya. Nggak bisa dia pilih yang ini saja, saya butuh ini. Oh enggak, Pak, kami sudah sediakan satu paket, Bapak harus beli semuanya. Maka ada sebagian yang jadi tujuan utama, dan ada beberapa produk yang itu tidak diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, peluang dapat downline, potensi pasar, bisa mengembangkan usaha. Bagian inilah yang paling diharapkan oleh para penggiat MLM. Makanya motivasi yang diberikan adalah ayo cari downline, bukan pasarkan produk kami, lariskan produk kami. Sehingga yang lebih diincar itu cari orang, bukan jual barang. Padahal kalau target distributor itu enggak, distributor yang normal bagi dia itu bukan mencari sub distributor, tapi prestasi dia adalah sejauh mana dia bisa jual produk. Makin banyak produk yang dijual, maka prestasinya akan semakin naik. Kalau MLM tidak, anomali yang terjadi pada MLM adalah yang dicari bukan banyak-banyakan jual produk, tapi yang dicari adalah banyak-banyakan dapat downline. Karena itu kalau ada orang yang dia daftar jadi member, ketika dia daftar jadi member kan berarti dia sub distributor, karena ada upline-nya. Upline punya upline lagi, sehingga nyabang distributor A, distributor A1, distributor A2, nanti A3 dan begitu seterusnya. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan mencari sub dia. Anehnya sub distributor yang dicari itu keluarganya. Kamu daftar, istrinya dijak, kamu daftar lewat saya, biar nanti jadi downline saya. Ya, nggak usah diajak daftar, sejak dulu sudah jadi downline ya. Istrinya diajak jadi downline, nanti saudaranya diajak jadi downline, tonggone diajak jadi downline, orang yang berada di kanan kirinya jadi downline. Artinya begini, Pak, Anda pernah nggak menemukan ada orang jadi distributor produk A, kemudian dia mencari distributor yang lain yang dekat dengan dia? Nggak terjadi, Pak. Nanti kan saingan jadinya. Nah, terus yang memanfaatkan produk siapa? Oh, kamu juga distributor, ini distributor. Normalnya distributor itu tidak mencari distributor yang dekat, tapi dia cari yang jauh. Di sana sudah ada belum? Belum, baru dia pasang distributor. Kalau di sini saya mau buka distributor yang sama, oh mohon maaf sudah ada. Si A sudah jadi distributor kami, kamu jangan buka yang sama. Nanti merebut pasarnya si A, percuma. Disinilah kita bisa melihat anomali MLM. Distributor itu diperbanyak dari jalur yang berdekatan. Berarti kita bisa memastikan yang dicari apa, Pak? Yang dicari apa? Downline. Karena ini yang memperkaya, bukan jual produk. Paham ya? Makanya kalau MLM itu lebih menekankan pada penjualan produk. Prestasi diukur dari penjualan produk, bukan dari dapat downline. Sehingga disarankan kalau cari downline jangan yang berdekatan. Jangan istrinya jadi downline, saudaranya jadi downline. Jangan, biarkan mereka jadi konsumen kamu. Sehingga kalau mereka belanja ngambilnya ke kamu. Insya Allah ini MLM yang nggak masalah. Tapi kalau modelnya dia cari downline sebanyak-banyaknya yang bisa dia jumpai, akhirnya kanan kiri yang berdekatan itu yang dicari, itu salah satu di antara indikator berarti dia cari mangsa orang, bukan jual barang. Mahfum insya Allah. Dan itu pakai membayar 300.000 daftar. Starter kit harganya kalau misalnya dipakai harga pasar ya 50.000. Dikasih produk, nah, produknya mungkin tidak begitu dia butuhkan. Total nilai produk 100.000. Berarti 150.000 diwujudkan dalam bentuk fisik, starter kit dan produk. Itu pun kadang produknya tidak begitu dibutuhkan. Obat kuat, nah, membernya masih kuat, dikasih obat kuat ya.
atau alat kecantikan yang mungkin dia nggak begitu butuh. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ada nggak produk MLM yang punya ketahanan pasar? Jarang kita jumpai. Ada beberapa produk yang dari kita kecil sampai gede, merek itu masih ada, Pak. Ini kok nggak hilang-hilang. Kita pakai pasta gigi ya kurang lebih mereknya kanan kiri itu aja. Sabun juga kanan kiri itu. Sampo juga sama. Perlengkapan yang lain juga kurang lebih seperti itu. Jarang ada produk MLM yang punya nilai ketahanan pasar lama, itu jarang. Kenapa kok gitu, Pak? Ada dua kemungkinan. Pertama, kurang bermutu. Yang kedua, dia kualitasnya sama seperti yang lain, cuman terlalu mahal. Dan kemungkinan yang kedua ini yang lebih kuat. Sehingga misalnya ada pasta gigi odol, dikasih tambahan odol herbal. Berapa harganya? Di pasaran 9.000, ini dijual 15.000. Ya orang milih yang murah secara hukum pasar. Padahal secara kualitas nggak jauh beda. Tapi kan kasih motivasi, oh ini menyehatkan, bisa membersihkan gigi. Semua pasta gigi juga iklannya sama. Makanya hadirin makan Allah, produk itu menjadi tidak begitu diperhitungkan ketika dia tidak punya nilai lebih. Ada yang dia best seller ketika memang itu punya nilai lebih dan dibutuhkan masyarakat, tapi itu jarang. Sehingga secara umum orang bersedia gabung di MLM, sebab terbesarnya adalah yang dicari tadi, fee dapat downline. Disinilah kita bisa tahu gorornya MLM. Berarti saya membayar 150.000 untuk beli produk, yang 150.000 beli peluang dapat downline. Kalau dapat untung 150, kalau nggak dapat downline sama sekali saya rugi 150. Nah, ketika ada dua potensi itu, bainal gunmi wal gurmi, berarti transaksi itu dilarang. Masuk kategori apa? Goror. Wallahu ta'ala alam. Jelas atau belas? Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pemancingan ya, pemancingan itu di empang itu ya. Ada yang ikannya banyak, ada yang tidak, dan tidak dapatnya itu hasilnya tidak rata. Ada yang 3 kilo, ada yang sekilo, ada yang tidak sama sekali. Itu tuh bagaimana tuh pemancingan itu? Satu, yang kedua ada masalah di negara kita sekarang tentang first travel kemarin. Semuanya diambil negara, itu bagaimana itu? Itu apakah nanti negara bisa jadi riba bagaimana itu? Jadi dosa bagaimana? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang pertama tentang pemancingan. Pemancingan di tempat kita itu punya banyak skema transaksi. Ada model 1, model 2, model 3 dan aneka model ya. Dan qadarullah rumah kontrakan saya dekat dengan pemancingan. Nah, jadi ngerti, Pak. Contohnya model pemancingan lomba. Jadi pihak pemancingan menetapkan setiap yang mau masuk bayar 100.000. Bayar 100.000. Kemudian dari total peserta, misalnya ada 30 orang, dapat 3 juta. 3 juta itu yang 1 juta diambil oleh pihak pemancingan, yang 2 juta dijadikan hadiah. Hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua 700, hadiah ketiga 300. Siapa yang dapat 1 juta, yang dikasih waktu mancing selama 1 jam, dapat ikan paling banyak. Itu bisa sampai tengah malam jam 12 itu. Ronde 1, ronde 2, bahkan saya berangkat sholat subuh masih ada di situ. Orangnya nggak tahajud. Jangan ngomong kayak gitu Mas ya. Nggak sholat subuh, bukan nggak tahajud ya. Tidak sholat subuh. Yang dapat ikan paling banyak nanti dia juara, dapat 1 juta. Apa hukumnya ini? Judi.
Ini judi. Tapi terselubung dengan cara permainan, sehingga hukumnya dilarang. Ada skema yang kedua. 10 orang borong ikan 1 empang. Ya, setelah disat, setelah dibuat agak surut, kelihatan kan populasi bawal di sini berapa. Lalu diborong, harganya berapa ini? 1,5 juta, bayar 1,5 juta. Urunan 10 orang. Setelah itu mereka mancing bareng-bareng. Berapa yang boleh dibawa pulang? Sedapatnya. Kalau dia pintar mancing bisa dapat 5 kilo, bawa pulang sendirian 5 kilo. Yang nggak pinter cuma dapat 1 ekor, bahkan cuma dapat cetul. Ikan kecil itu, Pak. Wah, itu ya, transaksi kayak gini sama judi juga. Sehingga yang dibayarkan sama, masing-masing iuran 150, tapi hasilnya beda. Ada yang untung, ada yang buntung. Karena itu skema seperti ini masuk kategori gharar dan hukumnya dilarang. Insya Allah bapak-bapak maupun ibu-ibu di sini nggak ada yang ikut kayak gitu ya? Nggak ada. Alhamdulillah, karena lagi ngaji ya, nggak ada yang ikut kayak gitu. Yang kedua, mengenai kasus second travel. Ketika dipilotkan oleh negara, harta yang dimiliki oleh travel ini semuanya disita oleh negara. Nah, itu status penyitaan ini boleh atau tidak? Sebenarnya ketika orang itu punya utang dan dia tidak bisa membayar, maka dalam Islam boleh ditetapkan hajar, boleh diboikot. Bentuk boikotnya gimana? Pemilik tidak boleh bertransaksi dan hartanya dibekukan. Tujuannya apa? Bukan dalam rangka untuk dimiliki negara, tapi dijaga untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak. Konsumen-konsumen yang sudah bayar, sudah daftar sekian belas juta, dan dia tidak berhasil diberangkatkan, maka dia berhak untuk mendapatkan pengembalian dari sisa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, posisi negara ngapain, Pak? Hanya sebatas untuk melindungi, biar hak para konsumen ini nggak hilang, lalu hartanya dibekukan. Nah, setelah mendapatkan kepastian data bahasanya utang konsumen atau piutang dari para konsumen sekian, nah negara bisa mencairkan aset itu kemudian diserahkan kepada konsumen. Seharusnya yang adil kayak gitu. Nah, wallahu alam, saya tidak tahu real yang terjadi, karena saya masih sering mendapatkan informasi ada jamaah korban sekian belas juta, ada yang dia daftar satu keluarga sekian puluh juta, berarti uang itu belum dikembalikan. Nah, terus penyelesaiannya gimana, Pak? Ya, penyelesaiannya kalau nggak selesai di dunia ya lanjut di akhirat. Sehingga siapa nanti yang ditagih? Ya, siapa yang membawa harta itu? Wallahu a'lam. Kalau misalnya pihak travel ternyata dia membawa uang itu dan belum dikembalikan, maka dia harus bayar di akhirat. Kalau ada pihak ketiga yang bawa dana itu dan itu tidak dikembalikan, ya nanti dia akan ditagih di akhirat. Karena kezaliman ketika di dunia yang belum selesai akan diselesaikan di akhirat. Dibayar pakai apa, Pak? Dolar laku? Rupiah? Atau pakai e-money? Atau pakai amani, akhirat money? Dibayar pakai pahala. Kalau nggak punya pahala, dilempari dosa. Makanya bahaya perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Janganlah kalian menyangka bahasanya Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang zalim, meskipun kita melupakannya. Kita sering lupa terhadap kezaliman. Barangkali dulu pernah masuk kantin ya, ngambil gorengan 10 lapor 5. Masih ingat, Pak? Sudah lupa, Pak Ustadz. Ya. Kalau ngambil IPA lapor 6 enggak apa-apa ya. Ngambil 6 ngaku 2.
Sudah lupa Pak Ustadz. Anda melupakannya, tapi Allah nggak pernah melupakannya. Terus gimana Pak? Nggak selesai dunia, lanjut di akhirat. Ya, barangkali dulu pernah naik angkot nggak bayar. Pernah kayak gini? Sudah lupa Ustadz. Anda lupa, Allah nggak pernah lupa. Kita sering melupakan kezaliman, tapi Allah Ta'ala terus mencatatnya. Wallahu a'lam. Nah, ini boleh dibaca dulu? Baik. Jika kita hanya membeli produk MLM karena bagus atau cocok, boleh tidak menjadi member? Selama Anda memanfaatkan produknya saja, insya Allah tidak masalah. Sehingga kalau jadi member tujuannya biar nanti dapat diskon, wallahu alam, sebaiknya dihindari. Karena member berbayar untuk dapat diskon itu termasuk jual beli peluang. Anda belanja banyak, dapat diskon banyak. Kalau tidak pernah belanja, berarti daftar jadi member, gagal dapat diskon. Wallahu a'lam. Selanjutnya, nah, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kalau kita belanja suatu barang ke seseorang itu mungkin MLM, tapi saya kurang paham. Jadi kalau kita belanja itu di barang tertera harganya misalkan 10.000. Nah, sama orang ini dikasih tahu kalau kamu jadi member hanya bayar 10.000. Nah, 10.000 ini nanti kamu dapat diskon. Barang yang tertulis 10.000 dapat bisa kamu bayar hanya dengan 7.000 saja. Tapi bayar membernya murah. Jadi 10.000. Misalkan bayar member hanya 10.000 atau 20.000, bagi kita kan uang yang mungkin nggak terlalu besar. Tapi selanjutnya kita beli barang 7.000 rupiah, padahal tertulis 10.000. Nah, ini barang kan kita, wah lumayan buat bisnis nih. Kalau kita nggak jadi member, beli 10.000, jualnya berapa nih? Kalau jadi member kan dapat 7.000, lumayan buat bisnis, untungnya banyak. Baik. Gitu. Itu masuknya itu gharar atau tidak? Itu yang pertama. Persis pertanyaannya di sini ya. Oh iya. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau tukar kado, ada acara keluarga misalkan, ayo kita rihlah kemana gitu, kemudian masing-masing bawa kado ya, bebas. Nah, nanti di tempat rihlahnya mata ditutup, kemudian memilih kado yang dipegang pertama itu diambil. Itu termasuk gharar atau bukan? Nah, kemudian satu lagi Ustaz. Yang lain bisa titip ke beliau. Yang ketiga, kalau Mas kenapa? Jual apa? Misalkan kita punya emas. Emas itu kan sebagaimana kita ketahui dari waktu ke waktu harganya berubah. Saudara kita ini mau punya juga, terus saudara kita ini belum punya uang. Udah, kalau udah punya emas pegang aja emas saya. Nanti kalau udah punya uang baru bayar. Seperti itu, bayarnya harga sekarang. Siap. Siap. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada pertanyaan ya. MLM produknya halal, herbal, uang pendaftaran cuma 10.000 agar bisa dapat potongan harga. Boleh nggak jadi membernya? Kalau pendaftaran 10.000 itu digantikan dengan sesuatu yang senilai. Misalnya dengan daftar member 10.000 dikasih kartu. Padahal harga kartu itu normalnya ya kurang lebih 7.000 misalnya, atau bahkan lebih dari itu. Etol itu kartunya berapa? 20 ya, 20. Anda cuma bayar 10.000 dikasih kartu member. Berarti kita bisa pastikan 10.000 ini sebenarnya untuk fasilitas yang diberikan oleh MLM, bukan untuk daftar member. Artinya membernya gratis, cuman untuk biaya pendaftaran bayar sesuai dengan biaya real. Insya Allah tidak masalah. Karena itu kalau nilainya kecil dan anggota mendapatkan pengganti yang senilai dari apa yang dia bayarkan, berarti jadi membernya gratis. Yang kedua, tentang hukum jual beli emas. Jual beli emas itu syaratnya wajib tunai Mas, sehingga tidak boleh bayar dulu, bawa dulu tidak apa-apa, nanti bayarnya belakangan. Ini masuk kategori riba nasi'ah. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin.
Kalau beda bentuk, beda jenis, yang satu emas, yang satu perak, atau yang satu emas, yang satu uang, maka silakan ditransaksikan dengan berat sesuai yang kalian inginkan, harganya bebas. Yang penting mada mayaden biadin, yang penting dilakukan secara tunai. Sehingga para ulama mengatakan syarat jual beli emas wajib tunai. Karena itu kalau emas pegang dulu, bayarnya belakangan, mau pakai harga sekarang, harga besok, atau harga lusa, itu nggak jadi masalah. Yang penting tuh tunai. Emasnya pegang dulu, bayarnya nanti, nggak boleh. Ini riba nasi'ah. Bayar dulu, emasnya menyusul, nggak boleh juga, riba nasi'ah. Baik, cukup insyaallah ya. Tentang tukar kado. Tukar kado boleh atau tidak? Goror dalam akad sosial hukumnya boleh. Contohnya, kita dikasih hadiah oleh orang lain. Apakah hadiah itu ditampakkan? Tidak, dibungkus kado, sehingga dalamnya kita nggak ngerti. Ini kado dari saya, apa isinya? Ya nantilah buka di rumah. Nggak tahu isinya, goror ini. Nggak apa-apa, karena apa? Gratis. Nah sekarang kalau tukar kado, saling memberi kado, si A ngasih kado, si B ngasih kado, selama sifatnya sosial, artinya kalaupun ada yang nggak dapat, dia santai saja, nggak merasa sedih, dan nilainya rentangnya sama. Misalnya siapkan kado tapi semuanya harga 5.000, tidak boleh lebih dari 5.000. Kemudian nanti tinggal tukeran saja. Wallahu alam, yang saya pahami ini masuk kategori akad sosial, sehingga tidak jelas di sini. Insya Allah masih ditoleransi, hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak menyimpang sedikit dari tema Ustaz, tentang hukum pajak Ustaz. Apakah hukumnya haram atau halal? Karena yang saya baca itu ya banyak ulama yang mengharamkan, tapi ada juga yang membolehkan. Maksudnya mungkin pertimbangannya karena itu dimanfaatkan kembali oleh masyarakat untuk kebutuhan mereka. Sekarang kondisinya seperti ini Ustaz. Misalnya, posisi Anda sebagai karyawan? Ya, misalnya itu haram nih Ustaz. Ada seorang lulusan dari perguruan tinggi negeri yang mana lulusannya diharuskan bekerja di pajak. Kalau tidak bekerja di situ, maka dia akan diharuskan mengganti sebesar 100 juta. Itu bagaimana Ustaz? Karena dia terpaksa harus bekerja di situ, disebutkan dalam jangka waktu minimal 10 tahun. Masya Allah. Kemudian status penghasilannya bagaimana Ustaz? Apakah boleh diambil untuk makan atau tidak? Baik. Saya mungkin tidak memberikan pendekatan dari sisi hukum, cuman saya hanya menyampaikan dari sisi pertimbangan saja ya. Para wajib pajak, orang yang ditarik pajak ya, ada nggak wajib pajak yang selesai bayar pajak dia merasa bergembira, alhamdulillah lega? Setelah orang bayar pajak, yang terjadi itu seneng atau senep? Yang terjadi senep, pahit rasanya, nggak suka ya. Apalagi kalau kemudian pakai hitung-hitungan. Nah, ketika diaudit, Bapak wajib bayar pajak sekian miliar, tutup langsung tokonya, karena dia nggak punya uang segede itu. Dilakukan tawar-menawar. Setelah ditawar, secara perhitungan real, jadi ngitungnya pakai perhitungan real, laporannya pakai feeling. Kalau ngitungnya pakai billing, laporannya pakai feeling. Setelah ditawar ketemu sekian, nah, lalu dia sakit hati. Pertanyaannya gini, setiap kezaliman pasti berlanjut di akhirat. Dari sekian banyak wajib pajak yang sakit hati, dia punya hak untuk nuntut di akhirat. Yang jadi pertanyaan, ketika terjadi saling menuntut,
siapa yang akan dibela oleh Allah? Kalau orang merasa saya lebih baik main aman daripada saya harus punya urusan banyak orang di akhirat, maka dia akan lebih memilih enggak banyak urusan dengan orang, itu lebih baik. Karena semakin banyak gesekan, semakin banyak ketegangan, ya kita harus bersiap untuk banyak dituntut oleh orang-orang di akhirat. Apalagi misalnya ketika pajak itu ditarik, ternyata sekian persen misalnya ya masuk untuk hanya menggaji karyawan, dan itu nilainya terlalu jauh dari kondisi normal. Gaji karyawan ini kerja 1 bulan misalnya 50 juta, ya ini gajinya 20 juta, ini 30 juta dan seterusnya. Nah, orang berpikir, oh berarti dia dibayar pakai duit saya, ini dibayar ngambil duit saya dan seterusnya. Nah, rantai itu terjadi. Nah, kalau orang tidak terima, dia bisa nuntut di akhirat. Memang semuanya terukur di negara kita, tapi kadang ada satu kondisi yang tidak terukur. Baik, saya tidak berbicara hukum, cuman ngasih pertimbangan. Hidup tidak sekali, dan keadilan akan dilanjutkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, kalau akhirat tidak ada berarti Allah zalim. Kalau akhirat tidak ada, Allah zalim. Allah mengatakan, fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Apa yang menyebabkan mereka mendustakan terhadap akhirat, wahai Muhammad? Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu terhadap berita akhirat? Bukankah Allah itu zat yang maha bijaksana, zat yang paling bijaksana? Artinya kalau akhirat itu nggak ada, berarti Allah zalim. Kenapa? Di dunia ini keadilan tidak bisa. Ada nggak keadilan sempurna dunia ini? Ada 1, 2, 3 terhitung. Tapi yang nggak adil ada nggak Pak? Yang menyisakan tidak adil banyak sekali. Sehingga kalau berhenti di sini berarti sang pencipta zalim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil melakukan tindakan kezaliman. Wallahu bidzallamin lil abid. Allah tidak mendolimi hambanya. Karena itulah yang tidak adil ini, jangankan antar sama manusia, binatang saja diapakan? Qisas. Apa dalil kalau binatang akan dibangkitkan di hari kiamat? Wa idzal wuhushu husyirat. Pada hari di mana binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah. Semuanya dikumpulkan. Ngapain mereka dikumpulkan? Apakah mereka akan dihukum karena nggak sholat? Kambing, kamu kenapa dulu nggak sholat? Masuk neraka? Tidak. Mereka nggak punya akal. Lalu diapakan mereka? Antar binatang itu dikisos. Yang dulu kambing punya tanduk, dia sombong nyeruduk temennya, akhirnya diganti. Kamu sekarang punya tanduk, balas nyeruduk. Itu kambing, Pak, yang nggak punya akal. Manusia yang punya beban syariat, punya akal. Ketika kezaliman terjadi, Anda jangan mengira mati selesai. Ada nggak koruptor yang sampai mati nggak ketangkep? Ada nggak? Yang kata orang kebal hukum. Dia berkali-kali mendolimi orang lain, tapi nggak pernah ditangkap. Hidupnya juga santai-santai saja. Dia dilindungi oleh hukum misalnya, dilindungi oleh aparat misalnya. Sampai mati nggak kesentuh sedikit pun hukuman di dunia. Kira-kira kalau seperti ini selesai, nggak ada lagi kehidupan lanjutannya, berarti gimana Pak? Allah yang zalim. Makanya bagian dari tanda bukti bahasanya Allah tidak zalim, zalim akan lanjut di akhirat. Yang tidak adil akan berlanjut di akhirat. Bagian inilah yang perlu kita waspadai. Makanya pertimbangan kita dalam masalah seperti pajak dan seterusnya, saya lebih memilih kita tidak membahas dari sisi ahkam, tidak membahas dari sisi hukum, tapi membahas dari sisi pertimbangan. Karena kita tahu ini berbicara dari sisi antara dolim dan tidak dolim. Bisa jadi ada bagian yang negaranya dibela oleh Allah, sehingga aparatnya dibela, aparatnya yang benar, rakyatnya yang salah. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Atau sebaliknya, aparatnya yang disalahkan, rakyatnya yang benar.
mungkin bisa terjadi. Dan prinsip yang paling tepat adalah ketika kita mengambil posisi yang selamat, cari selamat. Karena hidup tidak sekali. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab ya. Insyaallah bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga dimudahkan oleh Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.